Pernah nggak sih kita merasa hidup ini melelahkan, bukan karena pekerjaan terlalu berat, tapi karena kita terus mencoba menjadi versi yang bisa diterima semua orang. Kita menahan pendapat supaya nggak dibilang aneh. Kita memilih jalan yang aman supaya nggak mengecewakan siapapun. Kita tersenyum padahal sebenarnya lelah. Dan tanpa sadar, hidup kita pelan-pelan bukan lagi milik kita. Sekarang bayangkan ini, bagaimana kalau selama ini kita salah paham tentang kebahagiaan? Bagaimana kalau ternyata sumber penderitaan kita bukan masa lalu, bukan orang lain, dan bukan keadaan, tapi cara kita melihat hidup? Ada sebuah buku yang membahas ini secara radikal. Buku yang bilang bahwa untuk benar-benar bebas, kita harus siap tidak disukai. Dan mungkin itu adalah hal paling menakutkan sekaligus paling membebaskan dalam hidup. Buku ini berjudul Berani Tidak Disukai, ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Isinya berdasarkan pemikiran psikolog Austria Alfred Adler. Berbeda dari banyak buku pengembangan diri, buku ini tidak berkata perbaiki masa lalumu, tingkatkan produktivitasmu, atau jadi lebih unggul dari orang lain. Sebaliknya, buku ini berkata sesuatu yang jauh lebih mengganggu, yaitu trauma bukan penentu hidupmu, kebahagiaan adalah keputusan, dan semua penderitaan muncul karena hubungan interpersonal. Buku ini ditulis dalam bentuk dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda yang skeptis. Pemuda itu marah pada dunia, merasa hidup tidak adil, merasa masa lalu menghancurkan dirinya, dan sang filsuf perlahan menghancurkan semua keyakinannya. Hari ini kita akan membedah isi buku ini secara runtut, bukan untuk sekadar tahu isinya, tapi untuk memahami cara berpikir yang bisa mengubah hidup kita. Kalau kamu suka konten seperti ini, di mana kita membedah isi buku secara santai tanpa harus baca ratusan halamannya sendiri, jangan lupa subscribe ke channel ini. Di channel ini, kita bakal membahas berbagai macam buku secara random, dari yang populer, kontroversial, sampai buku-buku yang mungkin belum banyak orang tahu. Tujuannya sederhana, membantu kamu memahami isi sebuah buku dengan cara yang ringan, jelas, dan langsung ke intinya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan pembahasan buku berikutnya, tekan tombol subscribe sekarang. Siapa tahu buku selanjutnya yang kita bahas adalah buku yang selama ini kamu penasaran. Buku ini dibagi menjadi 5 malam percakapan. Setiap malam, pemuda datang membawa kemarahan dan keraguan. Dia percaya hidupnya ditentukan trauma masa kecil. Dia percaya orang bisa sukses karena beruntung, dan dia percaya dunia ini tidak adil. Dan filsuf menjawab dengan satu kalimat utama, yaitu manusia tidak ditentukan oleh masa lalu. Sehingga konflik di sini bukan soal siapa benar siapa salah, tapi tentang dua cara melihat hidup. Cara pertama, kita adalah korban keadaan. Cara kedua, kita adalah makhluk yang selalu memilih, dan buku ini berdiri di sisi kedua. Ini bukan ide yang nyaman, karena kalau kita selalu memilih, maka kita tidak bisa lagi menyalahkan masa lalu. Selama ini, kita diajarkan pola sebab akibat. Sebagai contoh, seseorang berkata, aku tidak bisa percaya diri karena dulu sering dibully, atau aku gagal karena keluargaku bermasalah. Nah, di sini Adler menolaknya karena ia percaya bahwa yang lebih penting bukan sebabnya, tapi tujuannya. Ini disebut teleologi. Artinya, kita bertindak sekarang untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seseorang berkata, aku nggak bisa bergaul karena trauma. Adler akan bertanya, apa tujuan dari sikap menghindar itu? Mungkin tujuannya adalah menghindari penolakan dan menghindari risiko. Artinya, perilaku itu adalah pilihan untuk melindungi diri, dan kalau itu pilihan, maka itu bisa diubah. Disinilah tanggung jawab dimulai. Menurut Adler, hampir semua masalah manusia adalah masalah hubungan interpersonal. Kita sering stres karena perbandingan. Kita stres karena berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, dan kita stres karena haus akan pengakuan dari orang lain, dan sebagainya. Dan ketika itu tidak kita dapatkan, kita merasa terluka. Dan bahkan rasa rendah diri pun sering muncul karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Masalahnya bukan kita kurang berusaha. Masalahnya kita terus mengukur diri lewat standar sosial. Dan selama kita bergantung pada pengakuan orang lain, kita akan selalu cemas.
Ini konsep paling penting dalam buku ini. Pisahkan tugas, apa yang menjadi tugas kita dan apa yang menjadi tugas orang lain. Tugas kita yaitu bersikap jujur, berusaha maksimal, dan hidup sesuai nilai kita. Judul buku ini sering disalahpahami. Berani tidak disukai bukan berarti kasar, bukan berarti tidak peduli, tapi berani hidup tanpa menjadikan penerimaan sebagai tujuan utama. Kalau kita hidup agar semua orang menyukai kita akan kehilangan arah karena selalu ada orang yang tidak setuju, dan itu normal. Kebebasan sejati muncul ketika kita menerima bahwa penolakan adalah bagian dari hidup dan kita tetap berjalan. Sedangkan menilai kita seperti menyukai dan tidak menyukai kita adalah tugas orang lain. Ini mirip sekali dengan filsafat Stoicism. Oke, lanjut. Ketika kita mencoba mengontrol opini orang lain, kita sedang mencampuri tugas mereka, dan disitulah penderitaan muncul. Kebebasan bisa datang ketika kita berkata, "Aku akan melakukan bagianku, sisanya bukan urusanku." Tenang itu bukan sikap egois, tapi itu adalah batas yang sehat. Adler percaya kebahagiaan datang dari kontribusi, bukan dari menjadi lebih unggul, tapi dari merasa menjadi bagian. Ia menyebutnya community feeling. Saat kita berhenti bersaing dan mulai berkontribusi, rasa inferioritas kita berkurang, karena fokusnya bukan lagi pada apakah aku lebih baik dari orang lain, tapi apakah aku bermanfaat, dan di situ makna hidup mulai terasa. Semua ide ini mengarah pada satu hal, yaitu kebebasan. Tapi kebebasan selalu datang dengan tanggung jawab. Kalau kita tidak lagi menyalahkan masa lalu, tidak lagi menyalahkan orang lain, maka hidup sepenuhnya ada di tangan kita. Dan itu menakutkan, tapi juga membebaskan. Karena kita tidak perlu menunggu keadaan berubah untuk mulai hidup. Itulah penjelasan singkat dari isi buku Berani Tidak Disukai. Dan sebagai penutup, mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa hidupku seperti ini? Tapi, apa yang sedang aku pilih hari ini? Buku Berani Tidak Disukai tidak memberi solusi instan. Ia memberi keberanian. Keberanian untuk menerima diri, melepaskan kebutuhan akan validasi, dan hidup sesuai nilai. Karena mungkin kebahagiaan bukan tentang dicintai semua orang, tapi tentang berdamai dengan diri sendiri. Dan saat kita siap tidak disukai, mungkin disitulah kita akhirnya benar-benar bebas. Kalau kamu masih nonton sampai sini, makasih banget. Jujur, channel ini sebenarnya gue buat bukan karena gue paling paham soal buku. Justru channel ini jadi cara gue buat belajar, membaca, memahami, dan mencoba mengerti isi buku satu persatu. Kadang gue setuju sama isi bukunya, kadang juga bingung, dan mungkin nanti kita bakal punya pandangan yang berbeda. Tapi itu yang bikin prosesnya menarik. Kalau kamu mau ikut perjalanan ini, belajar bareng lewat berbagai buku yang bakal gue bahas secara random, kamu bisa subscribe ke channel ini biar kita sama-sama nggak berhenti penasaran.